Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Saputra dari kelas TI 1B dengan nomor induk mahasiswa 203307017 di mata kuliah Desain dan Analisis Sistem. Di mata kuliah Desain dan Analisis Sistem, saya akan menjelaskan perbandingan diagram alir lama dengan diagram alir baru, sistem informasi pemasaran, kerajinan tangan, lettering, art of JTA. Konsep yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pendahuluan. Di bagian pendahuluan saya akan menjelaskan satu, pengertian dari aliran sistem informasi, yang kedua flowchart, dan yang ketiga fungsi dari diagram alir. Yang kedua, diagram asi lama. Di bagian ini saya akan menjelaskan diagram alir lama yang sudah saya buat, yang kedua keterangan dari diagram asi lama ini, dan yang ketiga kekurangan serta kelebihan dari diagram asi lama. Yang ketiga, diagram asi baru. Di bagian ini juga saya akan menjelaskan diagram alir baru yang sudah saya buat, yang kedua keterangan dari diagram asi baru, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari asi baru ini. Dan yang keempat, penutup. Pendahuluan. A. Aliran sistem informasi. Pengertian aliran sistem informasi adalah suatu bagian yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhir program. Bagian alir terdiri dari simbol-simbol yang akan dikerjakan. B. Flowchart. Flowchart adalah suatu bagian yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhir program. Dan ada fungsi dari diagram alir, yaitu satu, ketika Anda akan merancang suatu proyek, maka Anda dapat memetakan proyek tersebut ke bentuk flowchart. Yang kedua, proses bisnis yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keuntungan, melainkan serangkaian tugas baik itu sederhana sampai yang rumit. Dan yang ketiga, secara umum, flowchart dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang mungkin saja terjadi dalam setiap proses. Nah, ini diagram alir atau asi lama yang sudah saya buat. Di sini saya membuat sistem informasi pemasaran, kerajinan tangan, lettering, art of JTA. Di sini staf manajemen pemasaran menyerahkan data CTR dan data jangkauan kepada kepala manajemen pemasaran. Kepala manajemen pemasaran mengolah data CTR dan data jangkauan menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengolahan data berupa laporan jangkauan pemasaran per periode, media pemasaran, dan laporan potongan harga tunai. Semua laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Untuk laporan jangkauan per periode diarsipkan sebanyak satu rangkap oleh kepala staf manajemen pemasaran dan pimpinan. Sedangkan untuk track record CTR diarsipkan oleh kepala staf manajemen pemasaran sebanyak satu rangkap sebagai evaluasi. Berikut ini adalah keterangan dari diagram alir atau asi lama yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari diagram alir atau asi lama. Satu, kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah diagram alir lama masih diolah dengan manual. Yang kedua, belum ada data yang terkomputerisasi. Dan yang ketiga, data yang dibuat masih rawan hilang. Dan yang keempat, terlalu banyak pemakaian kertas. Kelebihan diagram alir atau asi lama yaitu biaya yang dikeluarkan sedikit, tidak mengeluarkan biaya listrik lebih banyak. Dan ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Dan yang keempat, memberi peluang pekerjaan lebih. Di bagian ini saya akan menjelaskan diagram alir atau asi baru. Di bagian diagram alir atau asi baru, yang pertama adalah staf manajemen pemasaran menyerahkan data CTR dan data jangkauan kepada kepala manajemen pemasaran. Selanjutnya, kepala manajemen pemasaran mengolah data CTR dan data jangkauan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi. Dan langkah selanjutnya sama seperti diagram alir atau asi lama yang sebelumnya.
Ini adalah keterangan dari diagram alir atau ASI baru yang sudah saya buat. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari diagram alir atau ASI baru. Kelebihannya yang pertama, membantu mempercepat pekerjaan manusia, dan yang kedua, mempermudah sistem administrasi. Yang ketiga, mampu mengolah sejumlah data besar dengan cepat, dan yang ketiga, lebih hemat memakai kertas. Kekurangannya yaitu membuat kita malas atau mengurangi kreativitas, dan yang kedua, biaya yang tidak sedikit. Penutup. Perbedaan antara aliran sistem informasi baru dan lama yaitu pada proses yang digunakan. Aliran sistem informasi lama masih menggunakan proses manual, sedangkan aliran sistem informasi baru menggunakan proses komputerisasi. Pada aliran sistem informasi ASI yang digunakan atau sistem baru tidak begitu banyak perubahan dari aliran sistem informasi lama. Sekian presentasi saya tentang perbandingan diagram alir lama dengan diagram alir baru yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.